tapi aku membenarkan untuk menggenapi dan membenarkan hukum sebelum aku, bukan untuk mengubah. Yesus sendiri yang nggak boleh mengubah, kok bisa-bisanya ada namanya Rasul Paulus yang dirasulkan oleh orang Kristen, kan Rasul Paulus. Kenapa bisa berubah? Segala satu halal bagimu dimakan. Kan jelas-jelas belum. Isa juga tidak berani merubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Salam kenal semua. Saya sih ada 3 ini. Nama Niko Wijaya. Nah, kebetulan setelah masuk Islam diganti jadi Muhammad Yusuf Al-Furi. Saya tuh kebetulan kelahiran 24 Agustus tahun 1988 di Jakarta. Anak tunggal, adik anak satu-satunya. Apa istilahnya mah semata wayang ya. Yeah. Saya yang dulu adalah Kristen Protestan. Jadi saya dari kecil, tuh dari lahir, orang tua saya itu udah aktif di gereja. Saya juga dulu sering sekolah minggu, tiap minggu ke gereja. Jadi termasuk keluarga yang taat ke gereja lah. Sampai beberapa paman saya, orang tua saya yang jadi pendeta. Ada yang jadi pendeta, paman saya. Orang tua saya jadi pengurus. Nah, waktu saya kecil juga sempat disekolahkan di sekolah Injil, sekolah Alkitab di gereja. Nah, setelah saya berangkat beranjak remaja, kebetulan saya aktif di penginjilan. Jadi pembinaan untuk pemuda-pemuda gereja. Untuk wilayah perumahan saya, kebetulan saya lahir di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Begitu saya udah masuk karena SMA, saya pindah di Kota Harapan Indah, Bekasi Barat. Nah, begitu saya pindah di Bekasi, saya dipercaya untuk penginjilan kepada pemuda-pemuda gereja Anu yang tinggal di daerah tersebut. Kebetulan yang namanya penginjilan kan kudu harus paham Injil dulu, udah hafal. Nah, dari situlah kalian mulai menemukan beberapa kejanggalan yang ada di Injil. Nah, di Injil. Contohnya apa? Kenapa di Alkitab, di gereja dan kata pendeta Tuhan itu Trinitas, 3 dalam 1 keinuan. Sedangkan di Injil tersebut, di surat Markus pasal 12 ayat 29, ketika Yesus ditanya oleh orang-orang pemuka kaum Yahudi, ya Rabbi, itu bilangnya mereka orang-orang Yahudi yang menyebut Yesus dengan ya Rabbi, bukan ya Tuhan kami. Ya Rabbi itu artinya kalau diindonesiakan ya guru kami. Mestinya kalau Yesus Tuhan satu, disebutnya memanggilnya bukan ya Rabbi, ya Tuhan kami. Kenapa waktu di Injil orang-orang Yahudi pada zaman tersebut memanggil Yesus dengan sebutan ya Rabbi, ya guru kami, bukan Tuhan. Mereka menanyakan hukum apa yang paling utama. Nah, dijawab oleh Yesus di ayat tersebut. Hukum yang paling utama, dengarlah hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang menjawab Yesus sendiri. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan 3. Harusnya kalau benar konsep Trinitas, harusnya Yesus jawabnya Tuhan itu 3 dalam 1. Bukan Esa. Esa itu kan kalau dikatakan Esa, tunggal. Tidak ada 2, tidak ada 3. Nah, saya pertama kali menemukan ayat tersebut. Maka saya tanyakan ke pendeta. Pak pendeta ini gimana? Saya ayat begini, ada dalam Trinitas. Pendetanya ngomong gini, kalau kamu beriman, gak usah banyak nanya. Kalau banyak nanya, berarti belum beriman. Gitu jawabannya. Dan saya masih ragu-ragu. Akhirnya saya menggali Injil lebih dalam. Akhirnya saya banyak menemukan ayat-ayat yang janggal di Nasrani. Cuman saya menemukan banyak yang bagus di Islam. Contohnya, 1 di Injil itu ada di surat Lukas. Dikatakan Yesus ketika umur 8 tahun itu dihitam. Di Injil sekarang juga masih ada tulisan di Alkitab. Di Injil atau di Alkitab. Pas saya lihat prakteknya, orang Kristennya nggak ada yang diperintah sunat. Zaman sekarang nih nggak ada yang sunat. Sekalipun ada yang disunat atas anjuran dokter, bukan anjuran agama.
Justru yang bersunat kebanyakan orang Muslim. Nah, kenapa saya agak ragu Kristen? Kenapa saya pindah ke Muslim? Kedua, di Injil juga diceritakan Yesus berpuasa 40 hari lamanya di padang gurun. Ada di surat Injil. Kenapa saya lihat orang Kristennya nggak ada yang puasa? Di Protestan ya, kalau di Katolik ada puasa Jumat Agung gitu kan. Justru yang puasa 1 bulan penuh kenapa orang Muslim? Kedua, ketiga ada perintah untuk tutup aurat bagi wanita. Itu ada di surat Timur, ada di surat Perjanjian Lama dikatakan hai wanita Israel, tutupilah, tudungilah kepalamu dan julurkanlah pakaian hingga mata kaki. Barang siapa menampakkan sedikit auratnya, maka itu kalau nggak salah hukumannya di Taurat itu di Injil akan dipotong rambutnya hingga gundul, digundulin loh. Kalau nampak sedikit aurat itu di Injil digundulin. Justru kalau saya lihat akhir zaman sekarang nih yang ke gereja, yang sekarang yang ke masjid, yang dihijab yang mana? Kan banyak kan yang dihijab ya jaga aurat justru orang Muslim. Masih banyak tuh ada 13. Contohnya masalah sunat, masalah babi, daging babi, maaf ya. Itu daging babi haram itu ada di surat Ulangan dikatakan babi itu haram, dagingnya dimakan dan najis bangkainya disentuh. Di surat Timotius juga dikatakan itu daging babi itu haram dimakan. Tapi kebanyakan saya lihat saudara-saudara saya sendiri, kadang teman-teman gereja saya masih ada yang suka makan babi. Padahal di Injil dilarang. Justru yang mengharamkan, yang tidak makan babi justru orang Muslim. Jadi saya mempertanyakan kenapa larangannya, perintahnya ada di Kristen, yang prakteknya orang Islam. Justru saya bilang orang Islam lebih taat daripada orang Kristen. Nah, begitu. Kan kata pendeta begini. Kata pendeta, itu kenapa Pak Pendeta, kenapa daging babi boleh dimakan? Saya tanya. Sedangkan di surat ini, di surat Injil, saya kan protes karena saya punya pendeta ya. Saya dulu penginjil tuh di bawah pendeta. Jadi saya dulu sempat nanya ke pendeta saya, Pak, ini kenapa di Injil ada ayatnya, prakteknya kok masih boleh makan? Kata pendeta, itu mah perjanjian lama. Udah dihapus, muncul perjanjian baru. Terus perjanjian barunya yang mana pendeta? Di surat Korintus. Kata siapa? Kata Paulus. Segala sesuatu itu halal bagimu dimakan. Kan yang berkata bukan Yesus, Paulus berkata. Nah, kenapa bisa dirubah? Sedangkan di keterangan Injil, Yesus berkata begini, hai, aku datang ke dunia, kata Yesus, aku datang ke dunia bukan untuk mengubah hukum sebelum aku, tapi aku membenarkan, untuk menggenapi dan membenarkan hukum sebelum aku. Bukan untuk mengubah. Yesus sendiri yang nggak boleh mengubah, kok bisa-bisanya ada namanya Rasul Paulus yang dirasulkan oleh orang Kristen, kan Rasul Paulus. Kenapa bisa berubah? Segala satu halal bagimu dimakan. Kan jelas-jelas belum. Isa juga tidak berani berubah. Gitu. Nah, kalau dibahas selanjutnya nanti aja ya, mungkin ada 100 lebih. Saya menemukan 112 kejanggalan tentang ketuhanan Yesus di Injil. Ada itu. Dan 12 perkara yang di Injil diperintahkan, 12-12-nya orang Muslim melakukan. Orang Kristen tidak ada satupun. Nah, itu alasan saya mah kenapa ragu ke Kristen, pengen ke Muslim, pengen apa Muslim. Nah, terus gimana caranya saya mendalami agama Islam? Kebetulan tahun 2010, itu setelah saya lulus kuliahnya. Saya dulu kebetulan kuliah di jurusan Information Teknologi Komputer. Nah, setelah lulus kuliah, kebetulan saya dapat proyek itu di Kalimantan Barat, di daerah Singkawang, di dinas. Singkawang itu kebetulan saya kan ada beberapa kenal dengan kepala dinas karena main proyeknya di daerah situ, daerah di kalau nggak salah di dinas PU, ada di Polsek, khusus pengadaan, maintenance, komputer, jaringan. Dan kebetulan itu kan saya sering bertanya-bertanya ke orang Muslim, pengen apa Islam itu seperti apa. Nah, akhirnya oleh salah satu pegawai dinas di Kalimantan dikenalkan satu tokoh agama Islam di Kalimantan Barat di Singkawang. Kebetulan beliau bernama Pak Haji Marsai bin Haji Tarak almarhum. Soalnya yang sekarang udah meninggal, udah almarhum. Jadi saya bilangnya almarhum. Pak Haji Marsai bin Haji Tarak almarhum. Nah, saya dikenalkan oleh beliau, itu tokoh Islam Madura anu yang tinggal di Kalimantan Singkawang.
Kira saya kan beliau, saya bilang, Pak, saya pengen belajar Islam, pengen belajar Islam seperti apa? Terus masalah dina surat kulhu, kan ada dina surat kulhu. Iya. Saya dulu sempat dengar juga di rumah, ini satu-satunya nih, yang bikin tetap saya makin yakin Islam. Nih, dina, ingat jadi ingat waktu sama saya SMA. SMA pas saya masih di rumah nih. Itu tahun 2006, kebetulan rumah saya tuh kalau ke masjid itu rada beda seberapa nggak jauh banget. Jadi kalau ada yang adzan, ada yang ceramah, kedengeran ke kamar saya. Kebetulan waktu itu ada yang baca surat Kulhu, ada yang ceramah tentang surat Al-Ikhlas. Ya. Di masjid itu tuh, saya dengar tentang yang Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Kalau diartikan Qul huwallahu ahad, katakan Allah esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan diperanakan. Ayat 3-nya tuh. Kan saya jadi nanya, nah, kenapa itu kata masjid Tuhannya kok satu, tidak diperanakan, sedangkan keyakinan saya waktu itu Yesus itu anak Tuhan. Tuhan itu Trinitas tinggal. Nah, dari situ saya mulai penasaran sama Islam, kok bisanya ngomong Tuhan satu tidak beranak, sedangkan yang gereja begini. Nah, dari itu saya jadi mendalami Injil, ikut sekolah Injil, sampai tadi saya bilang saya menemukan ayat tadi 12, 13 perintah yang di orang Kristen tidak lakukan, di Islam dilakukan. Ya. Sampai akhirnya saya ketemu tadi kembali ke Pak Haji Barsai bin Najib Arab di Kalimantan. Ya. Saya pengen apal surat Al-Ikhlas. Nah itu tadi. Gara-gara apa? Ya tadi cerita, begitu saya SMA nggak sengaja dengar di kamar ada yang ceramah dan menerjemahkan surat Al-Ikhlas. Penasaran gitu. Tapi Pak Haji emang ngasih syarat. Boleh saya kasih tahu, boleh saya kasih tahu Qurannya, cuman syaratnya satu. Kata Pak Haji ke saya. Apa Pak Haji? Kamu harus syahadat dulu sekarang. Saya bilang begini, tahun 2010. Mohon maaf Pak Haji, kalau syahadat sekarang saya belum siap. Dalam hati masih takut diusir, takut hilang kerjaan, dan takut lain-lain. Kata Pak Haji mungkin mereka Pak Haji lebih logowo hatinya. Ya nggak apa-apa. Di Islam tidak ada paksaan. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi saya punya satu syarat lagi. Ini kamu harus nyanggupin syarat saya. Apa itu Pak Haji? Dia nanya ke saya, udah sunat belum? Nah, umur saya itu waktu tahun 2010 udah menginjak ke 24 tahun, mau jalan 25 tahun. Kalau nggak salah, 25 tahunan ya. Bayangin 24 tahun saya belum sunat, kenapa? Yang ada perintahin itu. Waduh, kata Pak Haji, kalau di Islam mah harus disunat. Kalau pengen tahu Islam, syarat di saya kamu harus sunat dulu. Meskipun nggak syarat mah, minimal kamu harus sunat. Bersedia nggak? Kalau bersedia saya ajarkan tentang Islam. Kalau tidak ya terserah kamu. Saya bilang, ya udah Pak Haji, saya bersedia. Karena apa? Pak Haji cuma ngomong gini, nggak apa-apa, sunat mah nggak sakit, kayak gigit semut. Padahal mah tuh nyerinya. Saya selalu siaplah Pak Haji kalau gigit semut mah, gitu kan. Akhirnya dipanggil ke mantri, masalah Pak Haji itu. Udah kamu diam aja di rumah saya, itu saya kasih kamar, nanti saya panggil mantri, dulu bukan pakai dokter. Kan Singkawang dulu masih kampung ya, paling juga dipanggilnya mantri desa. Jadi Mas Mantri datang, nyamperin saya kaget. Disangkanya anak-anak, taunya udah jenggotan. Aduh Pak Haji, itu mah main anak-anak tapi udah jenggotan. Jadi waktu itu kan saya disunat. Cuman mantrinya bukan saya anu takut, mantri anu takut. Pas dia lihat itu, nah, waduh ini Pak kalau disunat sekarang, saya mah takutnya risikonya pendarahan. Karena saya lihat urat-urat saraf Bapak darahnya udah besar. Takutnya di pendarahan. Gimana Pak, mau lanjut aja sunatnya apa enggak? Mantrinya nakut-takutin. Saya disunat, dipotong, itu sampai ganti gunting 2 kali. Gunting pertama nyangkut di tengah, diganti gunting gede baru putus, dari darahnya itu muncrat ke sana sini. Darahnya kan saya sempat dijahit 7 kali, dibius, akhirnya saya mah 2 minggu nggak sejalan. Nah kalau kata Sunda mah nangkarak aja di kasur. Ini saking pengen tahu Islam sampai berkorban kata Pak. Itu sampai saya pendarahan 2 minggu udah kering baru Pak Haji mau ngajarin Islam itu seperti ini, wudhu itu seperti ini, cara sholat lihat saya seperti ini. Jadi dia kasih tahu Pak Haji itu kasih tahu gambaran-gambaran Islam ke saya.
Yang haram Islam tuh yang boleh ini, yang nggak boleh ini. Jadi saya tinggal di Pak Haji Marsa itu 1 tahun. Nah, 2011 saya pindah, kebetulan ada proyek lagi di Pontianak. Pindah ke ibu kotanya ya, Kalimantan Barat. Jadi kan Singkawang, dipindah proyeknya ke Pontianak. Nah, di Pontianak ini saya sudah jalan sekitar 2011 sampai 2013 akhir. 2013 bulan Desember. Itu kebetulan ada teman-teman saya dulu seperjuangan di gereja, jadi sama penginjil. Nggak tahu curiga, nggak tahu gimana, tiba-tiba nelpon saya dari Jakarta. Posisi lagi di mana? Saya bilang saya nggak curiga. Saya bilang saya lagi di Pontianak. Ayolah kita ketemuan makan-makan. Udah lama nggak kangen nggak ketemu, ngajak makan ngobrol. Ya udah posisi di restoran mana? Saya emang dari Pontianak di restoran ini. Kira saya makan di restoran, diajak makan. Saya nggak curiga tuh ya. Pas diajak makan tuh saya nggak curiga, ngobrol biasa aja gitu. Kayak teman lama baru ketemu. Tapi yang satu, nah setelah makan mereka bilang ngomong gini kan mereka bawa mobil. Mereka bawa mobil, saya bawa motor. Ngomong begini, ya udah ikut dulu yuk ke mobil kami. Kebetulan kita ada saudara juga satu gereja, tinggalnya di daerah situ. Ayolah ikut ngobrol-ngobrol. Kan saya nggak curiga, ikut aja ke mobil mereka. Ikut aja ke mobil, nah, dibawa we. Dibawanya bukan ke perumahan, ke tengah hutan. Dibawa ke tengah hutan malam-malam tuh. Posisi kan ketemu makan itu janjiannya malam. Kan diajak naik mobil itu juga malam. Pas malam dibawa itu kok makin lama, makin lama, makin lama, makin kayak hutan. Akhirnya saya dibawa ke satu rumah tengah hutan, ayah kayak rumah. Saya dititah, disuruh masuk. Mereka tuh ada 2 orang, teman saya itu duaan. Saya sendiri. Mereka buka pintu, saya disuruh duduk. Satu kunci pintu, satu nanya ke saya. Tiba-tiba nanya, masuk Islam. Bener nggak? Jadi ternyata info saya di Pak Haji Marsai, mungkin saya di Surat udah kecium sama mereka. Jadi mereka nyusul ngatur rencana gimana nangkep saya mungkin begitu. Begitu saya didudukan di kursi, nah mereka bertanya, kalau memang benar kamu pengen masuk Islam, mending jangan, dibujuk dulu. Apa kurangnya sih agama kita, kerjaan dipermudah, uang dikasih, kamu apa sih tujuan kamu pindah? Saya kasih tahu aja ini masalah Injil. Di Injil kan gini 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 masalah ketuhanan ya. Mereka nggak terima itu kan menurut kamu. Akhirnya udah, akhirnya saya diikat tangan saya di kursi diikat, kaki diikat, mereka udah mulai main kasar. Mau tetap saudara sama kita atau mau putus hubungan saudara? Kamu masuk Islam tapi putus hubungan saudara atau tetap kamu masuk balik aja ke kami, kita maafkan, biasa lagi kita saudara lagi. Saya bilang bukan masalah saudara. Ini masalah akidah. Saya bilang Yesus bukan Tuhan, yang bilang Tuhannya juga Paulus. Hari Paulus jadi rasul, nggak ada yang ngangkat. Tuh, akhirnya mereka nggak terima, mereka marah, akhirnya mereka mungkin marahnya ngambil helm motor, langsung kepala saya di benturan kue helm di kiri kanan kepala sampai ada mungkin malah saya bengkak. Tetap mau pindah ke Islam atau membalik tetap di agama kita atau mau pindah Islam? Saya bilang sama tetap ke Islam. Udah bengep muka kena helm yang full face. Bayangin tuh jam setengah ditabokkan kue helm, ditanya lagi masih kekeh saya pengen ke Islam. Mereka mah bukannya dimaafin malah diambil gelas. Ini mah gelas beling, gelas kaca. Ini gelas beling itu sampai pecah namanya gelas beling 2 losin. 2 losin berarti 12 kali 24. Sampai namanya beling itu ada di kepala saya penuh beling itu. Ada yang nancep, ada yang saya udah kena getih itu darah, benjol bekas ditabok sama helm. Mana ini udah kapok, pengen tobat masuk tetap di Kristen atau mau tetap masuk ke Islam? Saya bilang tetap ke saya mah masuk Islam. Sampai mereka ngambil asbak. Yang ketiga siksaannya belum selesai. Diambil asbak kaca anu gede anu tebel kaca. Kabah kaca dibenturkan ke plastik ke belah dua asbaknya. Belah jika asbaknya kebelah 2. 1 kali. Nanya lagi, gimana? Mau tobat kembali ke kita agama kita atau kamu tetap mau pindah ke Islam? Dia bilang tetap ke Islam. Ngambil lagi asbak 1 lagi. Dipepeskan di ke sini nih, belah 2 lagi. Saya udah pusing, itu mah posisi udah pusing kena asbak tebel, bayangin kunang-kunang, ditambah kena
pecahan gelas. Akhirnya mereka mah salah-salah saya mah disiksa dari jam 10 malam. Itu selesainya itu sampai jam 2 jam 3 subuh. Interogasi itu. Udah jam 3 subuh saya tetap kekeh wajah masuk Islam. Akhirnya kata yang satunya lagi nih temennya. Kapak itu ditempelkan ke kepala saya gini. Posisi saya tahan di tangan dikit loh, kaki dikit loh. Mau teriak gak ada yang bakal nolong kan di hutan. Kapak ditempel kepala. Mereka menanyakan, sekarang gini aja. Saya emang nggak banyak nanya. Sekarang saya pengen nanya satu hal sama kamu, kata yang teman saya tadi. Kamu pilih ngaku Tuhannya ke Yesus apa ke Allah? Kalau kamu ngaku Tuhannya ke Yesus, kami lepasin. Luka kamu saya obatin, kita saudara lagi. Anggap tidak ada apa-apa. Tapi kalau kamu pilih Yesus, pilih Allah. Nih, kalau kamu takut disangka ini kapak mainan mah, dia punya kayak buah melon atau semangka gitu ya. Dites dibelah. Nah, nasib kamu bakal kayak buah ini, kebelah dua. Kalau kamu pilih Allah. Sekarang kamu pilih siapa? Tuhan kamu, Yesus, apa Allah? Kalau Yesus kamu selamat, kalau Allah kamu dibelah, aku kapak. Nah, kalau posisi kita kayak gitu gimana tuh? Waktu itu mas saya mikir panjang, begitu dia ngomong gitu, langsung dalam hati saya ada yang keluar suara Allah dulu kali. Saya pilih Allah, 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 bari teriak. Langsung begitu mereka dengar saya teriak Allah, kapak langsung diayunkan ke kepala saya. Benar pilih Allah. Kapak. Tapi anehnya itu kapak begitu sekitar 1 senti itu mau nembus kepala saya, tangannya tiba-tiba ada yang nahan. Tangan yang memukul kapak tiba-tiba ada yang nahan. Jadi begitu mau kena kapak begini ditahan tangan dia tuh. Jadi pas mau kena tak jadi.